Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum Mimin lanjutkan ceritanya, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Oke, tidak berlama-lama, kita unboxing saja. Bab 3773 sampai bab 3776. Satu batu menimbulkan ribuan gelombang. Setelah beberapa saat, para master dari Sekte Ilahi Taiksu mengerumuni. Jelas merasakan beberapa aura kuat mendekat dengan cepat. Xiao Feng juga tersentak, mengetahui bahwa dia telah mengaduk sarang lebah. Tapi saat ini, dia tidak punya jalan keluar. Beraninya Xiao Fang Xiao datang ke Taiksu Divine Sect untuk menimbulkan masalah. Jika kamu melukai seorang penjaga, kamu akan dihukum. Biar kutunjukkan padamu apa yang bisa dilakukan anak ini. Beberapa tetua memandang Xiao Feng dengan ekspresi dingin. Wajah mereka, dan menatap Xiao Feng dengan kebencian. Aku ingin melihat Gong Qianqiu, biarkan dia keluar menemuiku. Gong Qianqiu, aku tahu kamu ada di sini, cepat keluar. Ada yang ingin kutanyakan padamu, Xiao Feng berteriak keras. Siapa kamu? Mungkinkah kamu melihat wanita ini hanya karena kamu ingin melihatnya? Putra Suci Agung perlahan berjalan keluar dari kerumunan, memancarkan aura dingin dan mematikan. Xiao Feng mencibir dan berkata, aku dulunya orang Gong Qianqiu, kamu hanya seorang penjemputan. Xiao Feng secara kasar telah menebak identitas pihak lain, dan dia tidak tahu mengapa. Jadi dia hanya ingin membuat Putra Suci Agung dipermalukan di depan umum. Kamu berbicara omong kosong, kamu sedang mencari kematian. Bilah udara yang tajam langsung mengembun di telapak tangan Putra Suci Agung, memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang dan niat membunuh, menyebabkan kerumunan di sekitarnya menggigil. Gong Qianqiu adalah wanita yang dia hargai, tapi sekarang dia dipermalukan di depan umum. Putra Sage Agung memang pembunuh. Asisten suami, sebuah suara menawan tiba-tiba terdengar dari belakang. Putra Suci Agung sedikit tidak senang. Tetapi karena cintanya pada Gong Qianqiu, dia untuk sementara waktu menekan niat membunuhnya. Qianqiu, apakah kamu kenal anak ini? Orang Suci Agung bertanya ragu-ragu. Tahu, Gong Qianqiu mengangguk, tetapi khawatir Putra Suci Agung akan berpikir terlalu banyak, jadi dia buru-buru menjelaskan, dia pernah menjadi pionku melawan Ye Junlin. Tidak ada gunanya menyangkal kenalannya dengan Xiao Feng. Sifat Putra Suci Agung mencurigakan. Setelah Xiao Feng membuat keributan seperti itu, Putra Suci Agung pasti akan mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Bersikap tertutup hanya akan membuatnya curiga, dan bersikap lebih tenang akan menghilangkan keraguannya. Benar saja, ekspresi Putra Suci Agung sedikit melembut. Gong Qianqiu, aku butuh penjelasanmu, Xiao Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Melihat Gong Qianqiu di depannya bahkan lebih menawan dari sebelumnya, Xiao Feng masih merasakan detak jantungnya. Namun melihat kembali penipuan tersebut, kebencian dengan cepat menjadi emosi utama. Malam itu, kamu jelas-jelas mengikutiku. Xiao Feng, apa menurutmu aku akan jatuh cinta pada orang sampah sepertimu? Gong Qianqiu menyela langsung sebelum Xiao Feng selesai berbicara. Malam itu, aku mengucapkan mantra untuk membuatmu jatuh ke dalam ilusi. Semua yang terjadi hanyalah halusinasimu. Penampilan biasa, kultivasi rendah, dan tidak ada pendapat. Xiao Feng, yang memberimu keberanian untuk berpikir bahwa aku akan menyukaimu, kamu? Jika bukan karena berurusan dengan Ye Junlin, apakah menurutmu aku akan menatapmu secara langsung? Apakah kamu tahu betapa menjijikannya perasaanku ketika menghadapi apa yang disebut kata-kata manismu itu? Sampah, kalau di tempat lain, aku sudah lama bunuh diri di tempat sepi, dan aku tidak punya rasa malu untuk terus hidup di dunia ini. Setiap perkataan Gong Qianqiu bagaikan sebilah pisau tajam yang tanpa ampun menusuk hati Xiao Feng. Xiao Feng benar-benar pingsan, bagaimana bisa seperti ini? Xiao Feng tidak dapat mempercayai semua ini, tetapi apa yang dikatakan Gong Qianqiu secara pribadi tidak diragukan lagi. Jadi itu semua hanya pertunjukan? Xiao Feng bertanya dengan suara serak. Gong Qianqiu bertanya dengan bercanda, kalau tidak, menurutmu apa itu? Gong Qianqiu, kamu adalah wanita berhati ular.
aku harus membunuhmu hari ini. Mata Xiao Feng merah, dan urat di dahinya melebar tinggi, dan dia membidik Gong Qianqiu, meninju di dada. Kamu ingin membunuhku dengan kekuatan kecil ini? Kamu berbicara omong kosong. Gong Qianqiu melambaikan tangannya, dan mesin energi yang kuat meraung, langsung membuat Xiao Feng terbang menjauh. Engah, setelah Xiao Feng mendarat, dia muntah darah dan wajahnya sepucat kertas. Dia jelas terluka parah. Xiao Feng, berhentilah berjuang sia-sia. Dengan kultivasimu yang sedikit, kamu tidak dapat melakukan apapun padaku. Wajah Gong Qianqiu penuh dengan kebanggaan. Kata-kata yang baru saja dia ucapkan bukan hanya pukulan bagi Xiao Feng, tetapi yang lebih penting, dia mengambil kesempatan untuk menjelaskan masa lalu kepada Sage Agung untuk menghilangkan keraguannya. Saya akan segera menikah dengan Putra Suci Agung, dan saya juga akan menjadi kekuatan inti dari Sekte Ilahi Taiksu di masa depan. Ada perbedaan besar dalam status antara Anda dan saya. Jadi berhentilah memiliki angan-angan seperti itu. Jika Anda masih belum yakin, beritahu aku. Ye Junlin datang untuk membalas dendam. Aku menunggu di sini kapan saja. Xiao Feng merasa dadanya sesak, dan sepertinya ada sesuatu yang tersumbat di tenggorokannya, dan dia tidak bisa jangan mengambil nafas. Dia ingin membunuh Gong Qianqiu, tetapi kesenjangan kekuatan yang besar membuat Xiao Feng tidak berdaya. Gong Qianqiu, bunuh aku jika kamu bisa. Mengapa kamu harus dipermalukan seperti itu? Xiao Feng hanya ingin mati. Dia merasa tidak perlu bertatap muka dengan ayah Jiang Dong lagi. Pada saat ini, Sage Agung mendatangi Gong Qianqiu dan bertanya dengan suara yang dalam, "Qianqiu, bunuh saja sampah yang tidak tahu berterima kasih ini." Ini adalah apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, dan itu juga merupakan godaan. Suamiku, membunuh sampah semacam ini benar-benar tidak ada gunanya. Terlebih lagi, bagi Xiao Feng Tai, hidup dan mati bahkan lebih tidak nyaman. Selanjutnya, biarkan dia memberi pesan pada Ye Junlin. Hanya setelah mengetahui kekuatan Taiksu Shenzong bisakah dia memahami perbedaannya. Saya ingin mereka mengalami apa itu keputusasaan. Gong Qianqiu berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Putra Suci Agung benar-benar menghilangkan keraguannya. Dia mengangguk sambil tersenyum dan berkata, itu masuk akal. Xiao Feng, aku akan menikah dengan Putra Suci Agung dalam waktu setengah bulan. Kamu harus datang untuk mendukung kami. Ini adalah undangan. Simpanlah. Gong Qianqiu mengangkat tangannya dengan lembut, dan undangan berlapis emas terbang dan mendarat di Xiao Feng. Ah, Gong Qianqiu, kamu bertindak terlalu jauh. Pembuluh darah di dahi Xiao Feng muncul, dan seluruh wajahnya sangat ganas. Aku sudah bertindak terlalu jauh untuk menipu orang lain. Jadi apa yang bisa kamu lakukan? Gong Qianqiu berkata dengan ekspresi jijik di wajahnya. Aku akan membunuhmu. Xiao Feng tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan itu. Dia jelas-jelas terluka parah sekarang. Tapi sekarang dia tiba-tiba berdiri dan seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang tajam. Langsung menusuk Gong Qianqiu, permalukan dirimu sendiri. Gong Qianqiu melepaskan kinya, dan tekanan energi agung keluar dengan sangat besar. Xiao Feng seperti perahu kecil di lautan yang bergejolak, ia tersapu dan jatuh dengan keras ke tanah. Terdengar suara samar tulang patah di kehampaan. Kemarilah, buang anjing tak berguna ini keluar, agar tidak merusak pemandangan di sini. Kata Sage Agung dengan dingin. Ya, seorang penjaga menyeret Xiao Feng pergi seperti anjing mati dan melemparkannya langsung ke dalam parit yang jauh. Xiao Feng menderita luka dalam yang serius dan beberapa tulang rusuk patah. Kuncinya adalah guncangan psikologis. Mengingat kembali masa lalu, semuanya hanyalah cermin dan sumpah satu sama lain juga merupakan penipuan. Hati Xiao Feng dipenuhi dengan keputusasaan. Dia merasakan keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan secercah harapan terakhir yang dia miliki di masa lalu benar-benar hancur. Aku hanyalah pion Gong Qianqiu, dari awal hingga akhir. Dia bahkan tidak pernah memiliki sedikit pun ketulusan terhadapku. Xiao Feng menghabiskan banyak upaya untuk keluar dari parit. Pada saat ini, dia benar-benar merasa nyaman. Bangun.
Lelucon itu berakhir, tetapi Gong Qianqiu merasa sedikit bingung dan khawatir di dalam hatinya. Ada apa? Orang suci agung juga memperhatikan suasana hati Gong Qianqiu yang aneh. Gong Qianqiu berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana Xiao Feng memasuki reruntuhan Kunlun? Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa selama dia mencapai ambang batas tingkat kultivasi, dia akan menemukan lokasi Tianmen jika dia mencarinya. Putra Suci Agung tidak mengetahuinya sama sekali. Ingatlah itu. Maksudku, karena Xiao Feng ada di sini, apakah Ye Junlin akan berada jauh? Gong Qianqiu sengaja terlihat khawatir. Putra Suci Agung menghiburnya. Jangan khawatir Qianqiu, Sekte Taixu Sen kami sangat kuat. Apa yang akan terjadi bahkan jika monyet itu memasuki reruntuhan Kunlun? Mundur selangkah. Jika dia berani datang ke sini tanpa mengetahui apakah untuk hidup atau mati, aku akan membunuhnya secara langsung. Itu akan menekan pembunuhan itu. Persiapkan saja pernikahan dengan pikiran tenang, dan serahkan sisanya padaku. Banyak hal yang berkaitan dengan pernikahan Putra Suci Agung dan Gong Qianqiu sedang berjalan lancar. Dengan lampion dan dekorasi warna-warni serta karpet merah di lantai, suasana kegembiraan terasa di mana-mana. Namun, pada saat ini, Putra Suci ketujuh kembali ke Sekte Ilahi Taixu dan menerima upacara penyambutan yang cukup megah. Meskipun Putra Suci ketujuh adalah yang termuda di antara Putra Suci, bakat kultivasinya adalah yang tertinggi. Kekuatannya saat ini sudah berada di antara 3 teratas dari 7 Putra Suci, dan pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Salah satu kemampuan terpenting dari 7 Putra Suci adalah mengendalikan pembuluh darah spiritual, dan mereka akan dapat berintegrasi dengan pembuluh darah spiritual selama pertempuran. Secara khusus, persepsi Putra ketujuh tentang pembuluh darah spiritual sangatlah sensitif, pada dasarnya setara dengan pendeteksi pembuluh darah spiritual yang berjalan. Pembuluh darah spiritual berskala besar dari Sekte Ilahi Taixu dalam 10 tahun terakhir semuanya ditemukan oleh Putra Suci ketujuh. Oleh karena itu, 7 Putra Suci sangat penting bagi Sekte Ilahi Taixu, dan tentu saja menerima banyak perhatian. Tentu saja, Putra Suci ketujuh tidak mengecewakan semua orang, dia menyampaikan berita mengejutkan segera setelah dia kembali. Saya menemukan urat naga kecil di bagian timur laut Sekte Ilahi Taixu. Berita dari Putra Suci ketujuh ini seperti batu yang menimbulkan ribuan gelombang, dan seluruh Sekte Ilahi Taixu mendidih. 7 Putra Suci sangat kuat. Mereka benar-benar menemukan pembuluh darah naga. Sekarang kekuatan Sekte Ilahi Taixu kita pasti akan meningkat pesat. Pembuluh darah naga lebih menakutkan daripada pembuluh darah suci. Dikatakan bahwa ia dapat mengubah gunung dan wilayah, dan bahkan mengoptimalkan aura dunia, derajat kemurniannya. Lebih dari itu, dikatakan bahwa setelah bertahun-tahun menyerap esensi langit, bumi, matahari dan bulan, urat naga dapat melahirkan naga sejati, yang disebut pembuluh darah naga. Hanya beberapa sekte super yang memiliki pembuluh darah naga sebagai fondasinya. Sekarang sekte kita akan menjadi sangat makmur. Wakil pemimpin Sekte Yin Suejian juga sangat terkejut. Pembuluh darah naga jauh lebih kuat daripada Vena Suci, dan Sekte Ilahi Taixu belum pernah memiliki Vena naga sebelumnya. Jika skala pembuluh darah naga yang ditemukan oleh 7 Putra Suci cukup, kekuatan seluruh Sekte Ilahi Taixu akan meningkat pesat. Putra Suci ketujuh, berapa skala urat naga yang kamu temukan? Yin Suejian bertanya. Yang lain juga mengalihkan perhatian mereka. Jawaban ini sangat kritis dan terkait dengan apakah ini dapat bermanfaat bagi semua murid Sekte Taixu Sen. Meskipun pembuluh darah naga ini skalanya tidak besar, ia jauh lebih kuat daripada beberapa pembuluh darah suci yang kita miliki. Kuncinya adalah dapat digunakan untuk menghangatkan senjata. Jika senjata yang ditempa oleh Lao Wu Lao Liu dimasukkan ke dalam urat naga ini jika dinaikkan pada suhu sedang, tidak akan butuh waktu lama untuk berubah menjadi senjata ajaib yang bagus. Saya mendengar bahwa sekte tersebut mendapatkan senjata ajaib belum lama ini. Tanya Putra Suci ketujuh. Yin Suejian mengangguk dan berkata, itu benar. Hanya saja bahan tempa kesengsaraan para dewa ini terlalu biasa-biasa saja,
dan tidak dapat digolongkan di antara senjata ilahi kelas atas. Sekarang kesengsaraan para dewa adalah terdiri dari 5 dan 6 putra suci. Masukkan ke dalam pembuluh darah suci untuk menghangatkannya. Karena kamu seperti ini, kamu memasukkan bencana ilahi ke dalam pembuluh darah naga untuk menghangatkan dan meredamnya. Tidak akan butuh waktu lama sebelum kamu bisa menjadi senjata ilahi yang tiada taraf. Putra suci ketujuh berkata dengan sungguh-sungguh. Yin Suejian mengangguk setuju. Pembuluh darah naga dapat secara langsung mengubah masalah material kesengsaraan ilahi, dari material berkualitas rendah menjadi material berkualitas tinggi. Ditambah dengan keterampilan menempa terbaik Ye Junlin, kesengsaraan para dewa ini pasti bisa menjadi senjata ilahi dari sekte ilahi Taiksu untuk menekan agama. Pada saat itu, sekte ilahi Taiksu akan dapat bergabung dengan sekte besar, dan keinginan yang telah lama diidam-idamkan selama bertahun-tahun akan terwujud. Kalian berdua pergi dan selesaikan ini secepatnya. Yin Suejian memberi perintah kepada putra suci kelima dan putra suci keenam. Saya akan mematuhi perintah suci wakil ketua sekte. Kedua orang suci itu segera turun untuk bersiap. Di saat yang sama, Gong Qianqiu juga menerima berita tentang Dragon Vein. Meskipun dia adalah tetua terakhir, karena hubungannya dengan putra suci agung, Gong Qianqiu juga berpartisipasi dalam pertemuan sekte ini. Mengetahui bahwa pembuluh darah naga begitu kuat dan menakutkan, Gong Qianqiu mulai berpikir untuk menganggapnya sebagai miliknya. Bagaimanapun, dia mempraktikkan teknik menelan yang ekstrim. Jika dia bisa menelan urat naga, tingkat peningkatannya bisa dibayangkan. Tentu saja, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa bertindak gegabah. Bagaimanapun, seluruh sekte ilahi Taiksu sangat mementingkan pembuluh darah naga ini. Gong Qianqiu kemudian mengetahui lokasi spesifik dari pembuluh darah naga melalui putra suci agung, dan berencana untuk menyelidikinya secara diam-diam. Kami akan menyelidikinya lagi malam ini. Setelah mengambil keputusan, Gong Qianqiu memulihkan energinya di siang hari dan tidak diam-diam meninggalkan sekte ilahi Taiksu sampai malam tiba. Karena hubungan putra suci agung, bahkan jika orang kuat merasakan kepergian Gong Qianqiu, mereka tidak meminta terlalu banyak. Gong Qianqiu berlari jauh-jauh dan tiba di tujuan dalam waktu sekitar setengah jam. Meskipun saya belum melihat wajah sebenarnya dari pembuluh darah naga di Lusan, kekayaan energi spiritual dan tekanan kekuatan di area ini sangatlah menakutkan. Bahkan dengan tingkat kultivasi Gong Qianqiu saat ini, dia masih merasa tertekan. Seharusnya di bawah tanah, untuk menghindari 5 putra suci dan yang lainnya mengetahuinya, ayo masuk dari ujung yang lain. Gong Qianqiu berjalan ke ujung yang lain dan pada saat yang sama menggunakan teknik nafas tersembunyi. Ini diajarkan oleh putra suci agung sendiri dan dapat menyembunyikan nafas secara tak kasat mata. Selama pihak lain tidak dalam kondisi kultivasi yang menghancurkannya, pada dasarnya tidak akan ada jejak pelakunya. Mengikuti gua yang digali ke dalam tanah, pembuluh darah spiritual langsung muncul di depan Anda. Ternyata itu adalah energi spiritual lavender. Gong Qianqiu sangat terkejut. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual yang terkandung dalam pembuluh darah naga ini adalah lompatan kualitatif dibandingkan dengan pembuluh darah suci. Apalagi derajat kemurniannya hampir sama dengan awan dan lumpur dibandingkan dengan urat suci tersebut. Seperti yang diharapkan dari pembuluh darah naga, Gong Qianqiu mau tidak mau menggunakan teknik melahap yang ekstrim, dan menghirup segumpal energi spiritual ungu ke dalam tubuhnya. Namun, jejak energi spiritual seperti itu segera membuat dantian Gong Qianqiu terasa bengkak dan meledak. Ini terlalu menakutkan. Gong Qianqiu buru-buru menghentikan kekuatannya. Dia benar-benar tidak berani untuk terus menelan energi spiritual ungu yang terkandung dalam pembuluh darah naga. Bahkan jika ia hanya menelan sejumlah kecil ini, itu lebih dari sekadar menelan seluruh pembuluh darah dewa sebelumnya. Khususnya energi spiritual yang terkandung dalam urat naga juga sangat lambat dicerna. Jika memang ingin menelan lebih banyak harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Jika tidak, jika Anda menjadi tidak sabar, Anda akan meledak dan mati. Apalagi menelannya pasti akan menimbulkan keributan yang hebat,
meski teknik pernapasannya disembunyikan, percuma saja. Kembali ke Taiksu Senzong untuk saat ini. Adapun kekuatan untuk menelan urat naga ini, kita perlu mempertimbangkannya dalam jangka panjang. Dengan pemikiran ini, Gong Qianqiu meninggalkan urat naga dengan enggan. Setelah kembali ke Taiksu Senzong, Gong Qianqiu tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Jika saya menelan urat naga, bagaimana kekuatan saya akan ditingkatkan? Saya tidak mengatakan bahwa seluruh sekte ilahi Taiksu tidak terkalahkan, tetapi setidaknya saya dapat menekan yang kuat dari sekte ilahi Taiksu. Saya harus temukan kesempatan untuk melahapnya, dan kemudian saya harus membangun hubungan baik dengan putra suci ketujuh. Pikiran Gong Qianqiu berputar dengan cepat. Pencarian pembuluh darah spiritual putra suci ketujuh adalah unik di sekte ilahi Taiksu, dan bahkan di seluruh reruntuhan Kunlun. Jika Anda benar-benar memikirkannya, 7 putra suci adalah makhluk dengan sumber daya budidaya paling banyak di seluruh sekte ilahi Taiksu. Selama saya bisa menjaga paha ini, saya tidak perlu khawatir tidak memiliki sumber energi lagi. Pagi selanjutnya, Gong Qianqiu sedang berhubungan S3 kilodetik dengan Sage Agung, sementara Sage ketujuh berada di luar meminta audiensi. Masuklah dengan cepat. Putra Suci Agung juga sangat mementingkan 7 putra suci. Dalam arti tertentu, jika dia ingin mengamankan posisinya sebagai juru mudi di masa depan, dia harus mengandalkan 7 putra suci. Saudaraku, untuk mengucapkan selamat padamu dan Nyonya Istana atas pernikahanmu, dengan ini aku mengirimkan 4 pembuluh darah dewa dan 1 pembuluh darah suci sebagai hadiah pernikahan. Aku harap kakak laki-laki tertua tidak akan menyukainya. Kata orang suci ketujuh sambil tersenyum. Xiao Qi, apa yang kamu bicarakan, mengapa saudara Wei tidak menyukainya? Putra Suci Agung menepuk putra suci ketujuh dan berkata sambil tersenyum, kakak masih membutuhkan dukungan kuatmu di masa depan? Tidak masalah. Putra suci ketujuh langsung setuju, dan kemudian berkata, kalau begitu aku pergi dulu, jadi aku tidak akan mengganggu keintimanmu dan adik iparmu. Setelah putra suci ketujuh selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, bersambung.